Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai klasifikasi media pembelajaran dan pemilihan kriteria pembelajaran. Yang pertama adalah pengertian klasifikasi media pembelajaran. Klasifikasi mempunyai arti pengelompokan, sedangkan media merupakan alat atau bahan. Jadi, pengertian klasifikasi media pembelajaran adalah pengelompokan alat atau bahan ajar yang sesuai dengan jenisnya untuk membantu proses berjalannya pembelajaran yang efektif. Klasifikasi yang biasa digunakan mengajar terbagi menjadi 3, yaitu media audio, media visual, dan media cetak. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mila Pratiwi, yaitu tentang klasifikasi pembelajaran dan kriteria media pembelajaran. Yang pertama itu klasifikasi media pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama menurut Rudy Birch, dan yang kedua menurut Brings, yang ketiga menurut Wilbur. Yang pertama, klasifikasi media pembelajaran menurut Rudy Birch, yaitu klasifikasi media pembelajaran memiliki ciri utama yang dibedakan menjadi 3 unsur. Yang pertama, unsur suara, yang kedua unsur visual, yang ketiga unsur gerak. Rudy Birch juga membedakan media siar dan media rekaman, sehingga terdapat 8 klasifikasi media pembelajaran, yaitu yang pertama, media audio gerak, yang kedua, media audio visual diam, yang ketiga, media audio semi gerak, yang keempat, media visual gerak, yang kelima, media visual diam, yang keenam, media semi gerak, yang ketujuh, media audio, yang kedelapan, media cetak. Nah, selanjutnya, klasifikasi media pembelajaran menurut Brings, yaitu media pembelajaran adalah suatu rangsangan yang dapat ditimbulkan daripada medianya sendiri, yaitu kesesuaian rangsangan tersebut dengan karakteristik siswa, tugas pembelajaran, bahan, dan transmisinya. Contohnya, kesesuaian antara metode pembelajaran atau media pembelajaran dengan karakteristik siswa tersebut. Contohnya, kita memberikan metode pembelajaran atau media pembelajaran yang tepat sesuai dengan karakteristik siswa tersebut. Contohnya, ketika kita mengajar pada anak SD, mengajarkan olahraga, kita harus membuat media pembelajaran yang menyenangkan untuk mereka, sehingga mereka bisa bermain namun sambil belajar. Beda dengan anak kuliahan atau mahasiswa yang langsung pada metode pembelajaran yang tidak dimodifikasi lagi atau yang menggunakan alat aslinya, seperti ketika belajar bola voli, itu mahasiswa menggunakan bola voli yang ukuran atau beratnya yang sudah standar internasional. Namun ketika kita mengajar anak SD ataupun anak TK, itu harus dimodifikasi untuk mempermudah proses pembelajaran tersebut. Yang ketiga, menurut Wilbur Stram, yaitu klasifikasi media pembelajaran dapat digolongkan menjadi 3, yaitu media rumit, media mahal, dan juga media sederhana. Yang terakhir, tentang kriteria pembelajaran media ataupun kriteria pemilihan media pembelajaran. Yang pertama itu, kita harus mengerti ataupun memilih media pembelajaran yang sesuai dengan tujuannya. Contohnya, ketika kita mengajar bola voli ataupun olahraga ataupun pembelajaran yang lain, itu harus sesuai dengan tujuan apa yang harus kita ajarkan. Yang kedua itu praktis, luwes, dan bertahan. Artinya media yang kita gunakan itu praktis. Praktis itu mudah dibawa kemana-mana dan mempermudah baik pengajar maupun siswanya sendiri dalam melakukan proses pembelajaran tersebut. Yang ketiga, mampu dan terampil menggunakan. Artinya, si pengajar harus mampu menggunakan terlebih dahulu sehingga dia mampu mengajarkannya ataupun memberikan arahan yang benar untuk penggunaan dari alat dari media yang dia berikan kepada siswa-siswinya agar proses pembelajaran berjalan dengan baik. Yang keempat itu keadaan peserta didik. Artinya, media pembelajaran yang kita gunakan saat melakukan proses pembelajaran itu
harus sesuai dengan keadaan. Artinya ketika hujan kita harus membuat media yang lain. Contohnya seperti kita mengajar anak SD, medianya harus kita gunakan ataupun kita melihat keadaannya. Ketika media tersebut tidak terdapat di sekolah, kita harus memodifikasi. Artinya seorang pengajar atau guru dituntut untuk mengembangkan kreativitasnya agar proses pembelajaran berjalan dengan baik. Yang kelima yaitu ketersediaan. Media pembelajaran yang kita gunakan harus tersedia dengan baik sehingga pembelajaran dapat berlangsung. Contohnya ketika di sekolah media yang seharusnya kita gunakan tidak ada, kita harus mencari alternatif lain agar proses pembelajaran tetap berlangsung. Demikian presentasi dari saya. Jika ada yang mau ditanyakan, saya persilakan.